Shalom, selamat sore untuk kita semua, terutama Bapak dosen, pengasuh mata kuliah Palasarus Jahamat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi buku yang berjudul Penelitian UE tentang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Sebelum saya membahas isi buku ini, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Malo, jurusan Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Langsung saja, yang pertama ada survei representatif dengan ribuan responden yang dilakukan pada akhir 1990-an tentang pekerjaan rumah, kesehatan, pengucilan sosial, dan kekerasan. Cakupan relatif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengucilan sosial. Gender maskulinitas pria tidak secara langsung disajikan dalam kebanyakan penelitian. Masalah gender dilihat sebagai bukan prioritas utama, atau kesehatan, kemiskinan, pengangguran. Meskipun semua masalah utama ini sangat syarat dengan gender, namun gender mereka umumnya diabaikan. Masalah sosial termanifestasi dengan pendekatan usia harapan hidup laki-laki. Setelah Rusia, Estonia memiliki perbedaan harapan hidup terbesar antara pria dan wanita sebagai akibat dari masalah kesehatan pria. Masalah laki-laki, beban kerja yang berlebihan, intensifikasi kehidupan kerja, tekanan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Masalah kesehatan yang terabaikan, atau lebih baik mati daripada pergi ke dokter. Tingkat pendidikan rendah, lebih sedikit kelas di sekolah. Perubahan perilaku perkawinan tradisional, masalah hak ayah. Yang kedua, Finlandia. Ada cukup banyak studi penelitian yang memberikan informasi tentang laki-laki dan praktik laki-laki. Beberapa berfokus pada pria, beberapa gender, tetapi tidak harus dalam hubungannya dengan laki-laki. Beberapa tidak fokus secara khusus pada laki-laki, dan juga tidak membahas secara rinci bahwa mereka mempelajari laki-laki, atau bahkan studi yang lebih eksplisit tentang gender, misalnya tentang gender dalam kehidupan kerja, biasanya tidak memasukkan analisis gender eksplisit tentang laki-laki, praktek laki-laki. Pemeriksaan ulang berdasarkan gender dari materi ini akan sangat berguna. Belum ada perkembangan efektif dari studi terfokus dan kritis terbatas dalam studi tentang pekerjaan, organisasi olahraga, dan beberapa aspek kesehatan. Ini mungkin berubah dengan meningkatnya fokus penelitian pada kesehatan laki-laki. Ada interkoneksi yang kuat antara 4 area fokus tema yang meresap yang telah disoroti dalam penelitian Finlandia adalah ketidakberuntungan beberapa pria dalam hal kematian, penyakit, isolasi, penggunaan alkohol, kehidupan kerja, budaya, daripada kesehatan. Hak istimewa dan kontrol sumber daya pria tertentu
atau menjadi pria secara lebih umum. Ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih fokus pada laki-laki, praktik laki-laki, kekuasaan dan hak istimewa dalam kaitannya dengan laki-laki, dengan sumber daya tertentu dan cara-cara hegemoni menjadi laki-laki secara lebih umum. Hubungan antara kemalangan laki-laki dan kekuatan serta hak istimewa laki-laki merupakan bidang penting yang penelitian di masa depan. Yang ketiga, Jerman. Masalah sebelumnya ditangani sebagai masalah perempuan. Setidaknya telah berhasil diubah menjadi konflik gender. Ini di berbagai bidang telah dibawa ke perhatian publik dan ilmiah, dan mereka harus dilihat dalam konteks perhatian yang semakin meningkat dari politik gender secara keseluruhan. Distribusi pekerjaan rumah tangga dan konflik tentang distribusi ini antara pria dan wanita, perdebatan tentang laki-laki sebagai ayah, kesadaran luas kekerasan laki-laki terhadap perempuan, dan kecenderungan untuk di stigma homoseksualitas relevan, serta tantangan pria Jerman merasa dari perempuan permohonan untuk kebijakan tindakan informatif yang lebih dan lebih efektif. Bidang penelitian yang baru muncul adalah gender dan organisasi, diskriminasi halus, dan tantangan struktural dan budaya baru dalam rekonsiliasi pekerjaan dan rumah untuk kedua jenis kelamin. Studi terbaru tentang laki-laki tampaknya secara umum tertarik untuk menunjukkan bahwa laki-laki juga dipengaruhi oleh risiko kesehatan. Namun, kekerasan dan sebagainya tanpa menghubungkan tesis ini secara lebih sistematis dengan konteks masyarakat. Dalam beberapa penelitian, laki-laki kini tampil sebagai jenis kelamin terabaikan, bahwa masyarakat telah diubah demi perempuan, dengan laki-laki yang berisiko menjadi gender yang dirugikan, telah menjadi tema yang mendasari beberapa tulisan, bahwa ada pluralitas maskulinitas dapat berfungsi untuk merujuk pada ketertarikan berbagai jenis. Itu saja tanpa mengaitkan dengan feminitas dan hubungan gender. Wawasan bahwa maskulinitas saling terkait satu sama lain menarik semua perhatian analitis. Kecaman umum terhadap penelitian feminis yang secara salah dituduh mengabaikan pluralitas laki-laki dengan memperlakukan mereka secara teoritis sebagai blok yang homogen. Salah satu karakteristik penelitian tentang pria dan maskulinitas adalah bahwa bahkan praktik ilmiah normal dalam memberikan laporan mutakhir sebagai konteks penelitian agar sering dilanggar. Di satu sisi, hal ini sesuai dengan mitos yang tersebar bahwa studi perempuan telah mengabaikan gender sebagai sebuah struktur. Namun dalam memperlihatkan realitas perempuan yang terabaikan dan tersembunyi dalam masyarakat.
Kajian perempuan selalu mengarah pada relasi gender. Dalam kebanyakan kasus, dalam studi yang relatif baru tentang laki-laki ini, gender sebagai struktur tidak secara teoritis atau teoritis dan empiris ditempatkan dalam masyarakat, ekonominya, institusi dan budayanya, tetapi direduksi menjadi konsep peran yang agak sederhana. Yang berikut, Irlandia. Laki-laki sebagai subjek gender sebagian besar tetap berada di luar tatapan penyelidikan kritis, bahkan dengan standar perkembangan